Bab 001 BKA. Laudia Bahira, seorang gadis cantik dengan tinggi badan lumayan tinggal yakni sekitar 165 cm, hidung sedikit mancung dan kulit putih. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Masa kecilnya begitu bahagia namun tidak bertahan lama. Di mana saat usianya menginjak tahun ke-15, Laudia harus mendapatkan kenyataan pahit di mana ayahnya meninggal karena kecelakaan. Semenjak kepergian ayahnya, ibunya lah yang mencari nafkah untuk mereka. Namun hanya bisa sampai Laudia berkuliah saja, ibunya sudah mulai sakit-sakitan, dan berlatih membuka usaha catering di rumahnya. Saat masih menjadi seorang mahasiswi, Laudia sudah bekerja part-time di salah satu kafe dekat kampusnya. Sehingga bisa membantu perekonomian keluarganya sedikit demi sedikit. Sampai lulus kuliah, Laudia akhirnya diterima bekerja di salah satu perusahaan besar yang ada di kota tersebut. Tidak ada yang menarik dalam hidupnya, setiap waktunya ia hanya menghabiskannya dengan bekerja. Di saat teman-temannya sibuk pacaran dan pergi ke tempat wisata saat libur kerja, Laudia memilih untuk membantu ibunya membuat pesanan orang lain. 1. Laudia merenggangkan kedua otot-otot tangannya yang sudah terasa kaku. Ia menghela nafasnya lega karena kerjaan yang diberikan atasannya sudah ia selesaikan tepat jam makan siang tiba. Akhirnya selesai juga. Gumam Laudia. Dua orang perempuan menghampiri meja kerjanya Laudia. Mereka adalah teman dekatnya dari mereka masih kuliah. "Yuk kantin, hari ini lo gak bawa bekal kan?" tanya Safa. Hampir setiap hari Laudia akan membawa bekal dari rumah, katanya sih agar lebih menghemat pengeluarannya. "Yuk," balas Laudia. Mereka bertiga berjalan menuju kantin yang ada di perusahaan tersebut. Saat masuk ke area kantin, ternyata sudah lumayan ramai. Safa bertugas memesan makanannya, Laudia membeli minum dan Dea mencari tempat yang kosong. Dan kini ketiganya sudah berada di salah satu tempat berada di kantin dan yang paling pojok, menurut mereka makan itu kalau di tempat rame enaknya di pojokan. "Tumben banget lo gak bawa bekal, kesiangan," tanya Dea pada Laudia. "Lia, semalam bantu Elbu bikin kue selesai di jam 12 malam. Subuhnya malah bablas kesiangan," jawab Laudia. 2. "Hari ini kita kan pulang jam 3 sore, gimana kalau nonton dulu?" ajak Safa. "Gue gak bisa, soalnya masih ada pesanan catering buat besok. Jadi harus mulai nyicil bikin bumbu," ucap Laudia. "Gue juga sama, ada janji sama mas pacar," ucap Dea. "Ya udah lain kali aja," ucap Safa lemas. Setiap hari Sabtu memang mereka akan pulang di jam 3 sore, sementara di hari biasanya akan pulang pada jam 6 sore. Suasana kantin tiba-tiba menjadi hening yang tadinya sangat berisik. Mereka bertiga tidak begitu penasaran kenapa menjadi kening. Karena setiap kali suasana kantin tiba-tiba berubah, berarti CEO perusahaannya ada di sana. Laudia merasa dirinya seperti sedang yang memperhatikan, ingin mencari kebenaran tersebut tapi tidak berani menengok. Laudia melirik jam tangannya, ternyata waktu istirahatnya sekitar 15 menit lagi. Lah mempercepat makannya karena ingin segera ke tempat kerjanya lagi, berlana-lana di sana semakin perasaannya tidak nyaman. "Gue sudah selesai, kalau gitu gue duluan ya," pamit Laudia. Cepat banget lo makannya, mau kemana sih memangnya?" tanya Dea. "Toilet," jawab Laudia. Tanpa menghiraukan kedua temannya, Laudia pergi begitu saja meninggalkan area kantin. "Kok gue ngerasa ada yang terus merhatiin ya? Tapi kira-kira siapa?" gumam Laudia. Laudia mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di toilet. Laudia baru saja keluar dari dalam toilet, namun ia dikejutkan saat melihat bosnya berada di sana. Tadinya ia ingin bercermin dulu, namun tidak jadi karena atasannya sedang bercermin. 2. Laudia hanya menundukkan kepalanya hormat sebelum pergi dari sana, baru beberapa langkah terdengar atasannya tersebut memanggil dirinya. "Hei, tunggu dulu," ucapnya, dengan suara beratnya. Laudia sempat terdiam,
karena ia tidak tahu atasannya itu memanggil dirinya atau bukan. Kamu yang pakai kemeja biru muda. Ucapnya lagi. Laudia menatap pakaiannya, ternyata dirinya memakai kemeja warna biru muda. Laudia membalikan tubuhnya dan menunjuk pada dirinya sendiri. Saya, Pak. Tanya Laudia ada sedikit gugup. 3. Menurut kamu di sini ada siapa lagi selain saya dan kamu? Laudia mendekat tapi tidak sampai dekat banget, ia harus menjaga jarak agar atasannya merasa nyaman. Ini bukan musimnya corona lagi ya, lebih deketan. Lagian saya tidak akan memakanmu. Laudia memberanikan diri untuk lebih dekat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Laudia. Kamu bisa pakai dasi? Tanyanya. Bisa, Pak, jawab Laudia. Atasannya yang bernama Maxim Alexander tersebut menyodorkan dasinya pada Laudia. Tolong bantu sama pakaikan, saya tidak bisa. Ucap Maxim datar. 1. Dengan perasaan sedikit ragu Laudia mengambil dasi tersebut dan mulai memakaikannya pada Maxim. Agak heran menurutnya, kalau tidak bisa terus setiap harinya siapa yang memakaikan dasi. Perasaannya sedang tidak karuan, karena sekarang posisinya sangat dekat bahkan Laudia takut ada karyawan lain datang. Yang membuatnya semakin gugup bukan hanya jarak mereka sangat dekat saja, tapi dari tadi Maxim terus memandang wajah Laudia dengan intens bahkan sepertinya sampai tidak berkedip. Laudia merasa lega setelah selesai. Sudah selesai Pak, kalau begitu saya pamit. Nama? Tanya Maxim. Hah? Laudia agak sedikit loading. Nama kamu siapa? Tanya Maxim kembali. Nama saya Laudia, Pak. Panjangnya. Bahira? Nama saya Laudia Bahira. Jawab Laudia. Terlihat Maxim mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia mengangkat tangannya memberikan pertanda menyuruh Laudia pergi dari sana. Karena sudah semakin gugup, dengan cepat Laudia pergi bahkan sepertinya ia lupa untuk berpamitan. Cantik. Gumam Maxim dengan senyuman tipisnya. Sudah jam 3 sore, semua karyawan sudah pada merapikan tempat kerjanya bersiap-siap untuk pulang, begitu juga dengan Laudia. Di luar ternyata lagi hujan, Lau bawa jas hujan gak? Tanya Dea. 4. Bawa? Gak mungkin lupa. Jawab Laudia. Bawa berapa? Tanya Dea. Ya satulah, ngapain bawa banyak-banyak? Seketika Dea menjadi lesu. Yah gue kira bawa 2, tadinya mau minjem. Lain kali deh gue bawa 2, buat jaga-jaga kalau lo mau nebeng, ucap Laudia. Saat mereka keluar dan sudah berada di lobi perusahaan, ternyata di sana banyak karyawan yang sedang menunggu hujannya reda dan ada juga yang menunggu jemputan. Gue duluan ya. Pamit Laudia pada kedua temannya. Lagi-lagi ia merasa seperti ada yang sedang memerhatikan, membuat bulu kuduknya merinding dan cepat-cepat berjalan menuju parkiran motor. Sebenarnya siapa sih yang merhatiin gue? Gumam Laudia dalam hatinya. 5. Naik jabatan. Laudia datang ke kantor agak terlambat, saat ia masuk ternyata tempat kerjanya sudah ada yang mengisinya sampai ia mengerutkan keningnya. Bah, kok tempat saya ada yang menepati? Terus ini saya kerja di mana? Tanya Laudia. Loh bukannya kamu sekarang jadi sekretarisnya Pak Maxim ya? Kamu lupa? Tanya perempuan yang ditanya oleh Laudia. Dahi Laudia semakin mengerut, apalagi setelah mendengar ucapan kedua tenaga. Selamat ya, sekarang lo naik tingkat jadi sekretaris. Ucap Dea. Ia menyalami tangan Laudia dan disusul oleh Safa. Ini maksudnya gimana? Sekretaris apa? Tanya Laudia. Orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut saling melirik. Sekarang mereka paham sepertinya Laudia tidak membuka grup kerjanya. Aduh Bu Sekretaris kalau punya HP itu sering-sering dibuka, gini nih ada info penting jadi gak tahu kan? Ucap Safa gemas. Karena penasaran, Laudia membuka ponselnya dan benar saja ada info yang sangat mengejutkan untuk dirinya. Di mana di grup pesannya ketua divisi mereka mengatakan kalau mulai hari ini Laudia sudah tidak bergabung dengan mereka lagi, dan sudah berpindah posisi menjadi sekretarisnya Pak Maxim.
Laudia juga membuka emailnya, ada email masuk dari perusahaan. Bahwa ia sudah resmi menjadi sekretaris. Laudia menghela nafasnya, bingung harus berekspresi seperti apa. Dirinya senang karena naik jabatannya dan itu pertanda gajinya juga akan ikut naik, tapi juga ada rasa takut apalagi setelah kejadian kemarin di mana dirinya membantu Maxim memakaikan dasinya. Bahkan sampai sekarang ia masih merasa gugup dan tidak ingin berpapasan dengan bosnya itu. Namun apalah daya, mulai hari ini ia akan selalu berurusan dengan pria yang sedang ingin ia hindarinya itu. Pintu ruangan tersebut terbuka, asisten pribadi Maxim masuk dan meminta Laudia mengikutinya. Mau tidak mau Laudia harus patuh dan mengikutinya dari belakang. Mereka sudah sampai di lantai paling atas, asisten pribadi Maxim yang bernama Nanda mempersilahkan Laudia masuk ke dalam ruangan C0. Bapak tidak ikut masuk? Tanya Laudia. Saya masih banyak pekerjaan, dan yang dipanggil oleh Pak Maxim hanya kamu. Jawab Nanda. Tapi saya sedikit takut, ini gak bisa ditermenin gitu. 6. Maaf ya Bu Laudia, saya tidak bisa. Kalau gitu saya permisi. Pamit Nanda. Laudia mengatur nafasnya terlebih dahulu sebelum masuk. Kemudian ia mengetuk pintu ruangan CEO tersebut. Tok tok tok. Kelp, masuk. Titah Maxim. Dengan langkah kaki agak sedikit gemetar, Laudia terus melangkah dan berhenti tepat di hadapan Maxim. Kenapa saat saya datang kamu tidak ada di depan? Bukannya sebelumnya sudah ada info kalau kamu akan menjadi sekretaris saya? Tanya Maxim. Laudia menundukkan kepalanya tidak berani menatap atasannya. Maaf Pak, dari semalam saya tidak pegang HP. Jadi saya tidak tahu dan baru tahu sekarang. Jawab Laudia. Kalau gitu buang saja HP-nya. Ngapain kamu punya HP tapi kalau tidak dipergunakan dengan baik? Ucap Maxim dengan tegas. Laudia menggigit bibirnya, ia ingin membalas ucapannya Maxim. Tapi takut salah ucap. Tanpa Laudia sadari, kalau sekarang Maxim sudah berada tepat di hadapannya. Jangan digigit bibirnya, bisik Maxim. Laudia mendongakkan kepalanya betapa terkejutnya ia saat melihat wajah atasannya sudah berada tepat di depan mata. Laudia mundur ke belakang karena ia tahan kalau dekat-dekat dengan Maxim, apalagi wangi parfum menurutnya sangat enak dan nyaman untuk dihirup. Sementara Maxim, ia merapikan jasnya dan kembali ke tempat duduknya. Mulai hari ini kamu akan menjadi sekretaris saya, tempat kerja kamu ada di luar ruangan saya. Setiap pagi usahakan harus ada kopi susu di meja saya, dan kamu juga harus mencatat apa saja pekerjaan saya setiap harinya. Ucap Maxim. Ngerti? Tanya Maxim. Ngerti Pak. Jawab Laudia. Oh ada lagi, setiap ada pertemuan dengan klien kamu tidak pergi ikut, cukup Nanda saja. Tapi kalau pertemuannya di luar kota atau luar negeri baru kamu harus ikut. 6. Laudia hanya bisa mengiyakan setiap perkataan Maxim, setelah itu ia diminta untuk keluar dan mulai bekerja. Laudia sudah duduk di tempat kerjanya, Nanda sudah memberikan arahan dan beberapa berkas yang harus ia pelajari dan kerjakan. 7. Semoga kedepannya berjalan dengan lancar, guman Laudia. Drit. Laudia mengangkat panggilan telepon yang ada di atas meja kerjanya, di mana di sana sudah disiapkan. Belum sempat bicara Laudia sudah mendengar suara Maxim dan memintanya untuk masuk ke dalam ruangannya. Baru beberapa menit duduk sudah dipanggil lagi, semangat. Laudia kembali masuk ke dalam ruangan. Maxim, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya hampir lupa, ada satu lagi yang harus sering kamu lakukan. Setiap beberapa menit lagi masuk jam makan siang, kamu harus menyiapkannya untuk saya. Siap Pak, apakah masih ada yang harus saya lakukan selain itu? Tanya Laudia. Untuk sekarang tidak ada, nanti akan saya hubungi kamu lagi kalau saya ada perlu. Jawab Maxim. Karena sudah tidak ada yang mau bicarakan, Laudia berpamitan untuk kembali ke tempat kerjanya. Setelah Laudia keluar, Maxim mengetuk-ngetuk mejanya menggunakan jarinya. Baru hari pertama,
dan hari-hari selanjutnya kamu harus menjadi milik saya, cantik, ucap Maxim dengan senyum smirknya. Sebenarnya sudah lama Maxim menargetkan Laudia untuk menjadi miliknya, bahkan saat Laudia mengikuti wawancara dengan pihak perusahaan. Dan selama ini ia hanya bisa memantau dari jauh, dan menurutnya sekarang sudah waktunya ia mendekat. Bahkan orang tuanya saja sudah mengetahuinya, karena ia tidak sengaja keceplosan saat orang tuanya membahas soal perjodohan, dan Maxim keceplosan kalau dirinya sedang memantau seorang gadis. Beruntungnya orang tua Maxim tidak menargetkan harus memiliki menantu dari kalangan atas, dan saat sudah mengetahui, papinya Maxim langsung meminta orang suruhannya untuk mencari tahu latar belakang Laudia. Soal dari kalangan atas atau bawah memang tidak dipermasalahkan, tapi yang mereka inginkan adalah calon menantunya itu berasal dari keluarga yang baik-baik dan tidak memiliki riwayat kejahatan. Di jam makan siang, Laudia sedang menata makanan yang sempat ia beli dari kantin. Tadi saat Laudia bertanya kepada Maxim ingin makan siang dengan apa, Maxim menjawab terserah dan boleh membeli di kantin juga. Pak, makanannya sudah saya tata, kalau gitu saya pamit keluar. Karena sudah ditunggu oleh teman-teman saya. Mau ngapain? Tanya Maxim. Dengan perasaan sabar Laudia menjawab. 8. Mau makan siang. Pak. Di sini aja sama saya, sepertinya saya tidak akan habis kalau makan sendiri. Bapak bisa makan siang dengan Pak Nanda. Ucap Laudia dengan hati-hati. Dia sudah pergi keluar, katanya mau ketemu tunangannya. Cepat duduk dan makan. Karena tidak ingin membuat Maxim marah, Laudia menurutinya dan ia juga mengabari kedua temannya kalau dirinya tidak bisa makan siang bersama mereka. 9. Diantar pulang. Hari pertama menjadi sekretarisnya Maxim tidak begitu buruk, walaupun masih beradaptasi tapi Laudia bisa mengatasinya. Pekerjaannya tidak begitu sulit, mungkin karena hari pertama. Nanda hanya memberitahu tugas-tugas sekretaris itu apa saja dan Nanda juga memberitahu Laudia kalau dia tidak boleh membantah permintaan bosnya. Satu hal yang membuat Laudia was-was adalah, ketika Nanda memberitahu kalau bosnya itu orangnya agak temperamental dan tidak mau dibantah dan harus dituruti dengan cepat kalau sedang memerintah. Laudia melirik jam tangannya, sudah jam 5 sore dan sebentar lagi sudah waktunya jam pulang kerja. Hari ini ia akan pulang seperti karyawan lainnya, namun untuk kedepannya ia akan pulang tergantung bosnya dan itu lagi-lagi disampaikan oleh Nanda selaku asisten pribadi Maxim. Akhirnya pulang juga, semoga aja ada angkot lewat, gumam Laudia. Hari ini ia tidak membawa motor Mia karena sedang dibawa ke bengkel, jadi mau tidak mau ia harus menggunakan angkutan umum. Dan biasanya kalau sore susah dapat angkot, ada tapi kadang sudah penuh penumpangnya. Laudia merapikan meja kerjanya, setelah semuanya rapi baru ia pergi. Soal bosnya, Laudia sudah mendapatkan izin pulang di jam sekarang. Laudia melangkahkan kakinya keluar, ia berjalan agak cepat agar tidak ketinggalan angkot. Laudia berdiri di pinggir jalan, sudah ada beberapa angkot lewat tapi semuanya penuh. Kalau gini lebih baik pesan ojol aja. Gumamnya. Baru saja ingin memesan sudah terdengar suara klakson mobil berhenti tepat di hadapannya. Kaca mobil tengah terbuka dan menampakkan bosnya, tidak lain tidak bukan adalah Maxim. Masuk. Laudia malah diam sedang mencerna perkataan bosnya barusan, kemudian ia melirik kanan kiri karena takutnya ada orang di sana selain dirinya. Ternyata tidak ada siapa-siapa dan itu berarti perintah bosnya itu untuk dirinya. Mau sampai kapan kamu berdiri di sana? Cepat naik, perintah Maxim sekali lagi. Gak usah Pak. Saya pesan ojol aja. Tolak Laudia. Maxim menggeran kesal, ia tidak suka ada yang menolak perintahnya sekalipun orang itu termasuk orang yang dirinya sukai. Cepat naik, atau kamu saya pecat. Ancam Maxim. Laudia menggelengkan kepalanya, ia tidak mau dipecat karena masih membutuhkan uang. Dan ia juga teringat dengan ucapannya Nanda tadi siang,
Dengan cepat Laudia masuk ke dalam mobil bosnya, tapi ia memilih duduk di kursi dengan samping Pak Sopir. 10. Belakang, tekan Maxim. Baru saja ingin duduk sudah mendengar perintah lagi, Laudia harus keluar lagi dan berpindah duduk menjadi di samping Maxim. Apartemen. Ucap Maxim pada supirnya. Laudia mengerutkan keningnya, kenapa tujuan mereka sekarang jadi ke apartemen? Apa mungkin mereka akan mengantarkan bosnya dulu lalu mengantarkan dirinya pulang? Suasana di dalam mobil sangat hening, tidak ada yang mengeluarkan suaranya sama sekali. Mobil Yareng ditumpangi mereka sudah berhenti di basement apartemen. Maxim keluar lebih dulu sementara Laudia masih berada di dalam mobil. Maxim membungkukkan badannya menatap wajah Laudia dengan lekat. Kenapa gak turun? Laudia semakin bingung, kenapa ia harus diminta turun juga. Ini bukan tempat tinggalnya jadi Laudia masih duduk santai di dalam mobil. Kan ini bukan alamat saya, Pak. Jawab Laudia. Ya saya tahu, kamu ada kerjaan lain dengan saya, cepat turun. Titah Maxim. Dengan terpaksa dan penuh kewaspadaan, Laudia keluar dari dalam mobil Maxim dan mengikut langkah kaki atasannya tersebut. Pikirannya sudah mulai tidak tenang, Laudia takut terjadi apa-apa dan dirinya akan terus tetap waspada. Kira-kira mau ngapain ya? Kok gue takut dia apa-apain? Batin Laudia. Semoga semuanya aman sampai bisa pulang. Lanjut Laudia dalam hatinya. Beruntungnya dulu pas masih sekolah dirinya pernah mengikuti ekstrakurikuler bela diri, jadi kalau nanti Maxim berbuat yang tidak senonoh, Laudia bisa menghajarnya. Kini mereka sudah sampai di depan pintu apartemen. Sebelum masuk, Maxim lebih dulu menatap Laudia. Saya tahu apa yang ada di pikiran kamu, dan kamu tidak perlu khawatir karena saya tidak akan berbuat yang tidak-tidak sama kamu. Terus, kenapa Bapak meminta saya ikut ke apartemen Bapak? Tanya Laudia. Maxim tidak menjawab, ia masuk begitu saja. Dan disusul oleh Laudia. Tolong masak buat saya dan bereskan kamar saya. Perintah Maxim. Saya mau mandi dulu, selesai mandi kamu harus sudah selesai memasaknya. Lanjut Maxim. D11. Melihat Maxim masuk ke dalam kamarnya, Laudia memutuskan untuk langsung ke dapur dan melihat ada apa saja di dalam lemari pendingin untuk bisa ia masak. Saat membuka kulkasnya ternyata lumayan banyak batan bahan masakan di sana. Awalnya ia kira di sana tidak akan ada apa-apa selain minuman bersoda, ternyata pikirannya salah. Laudia mulai memasak tapi ia hanya memasak beberapa menu saja karena yang akan memakannya hanya satu orang. Perasaan kerjaan sekretaris gak sampai dibawa ke rumah gini deh, apalagi malah disuruh masak. Aneh banget. Gumam Laudia. 1. Semoga aja cocok di lidahnya. Setelah selesai memasak ternyata bertepatan dengan Maxim baru keluar kamar. Saat Laudia akan meminta izin untuk membersihkan kamarnya, Maxim malah memintanya untuk ikut makan. Karena tidak mau mendapatkan masalah, Laudia menurutinya ikut makan. Selesai makan dan mencuci piring kotor bekas mereka makan, baru ia membersihkan dan merapikan kamar dan ruangan lainnya. Saat makan barusan, Laudia bisa melihat Maxim sangat lahap. Sehingga membuat Laudia merasa senang dan tenang. Berasa jadi art, ini sih ceritanya sekretaris merangkap sekaligus jadi art. Ucap Laudia dengan pelan agar tidak bisa didengar oleh bosnya. Laudia melirik jam tangannya, ternyata sudah jam 7 malam dan pekerjaannya juga sudah selesai. Ia mencari keberadaan Maxim untuk meminta izin pulang. Ternyata Maxim ada di ruangan tamu sedang memegangi MacBook-nya. Pak, pekerjaan saya sudah selesai, apa sekarang saya boleh pulang? Tanya Laudia. Maxim mendongakkan kepalanya menatap Laudia, saya antar kamu pulang. Maxim berdiri dan mengambil kunci mobilnya, ia berjalan lebih dulu dan disusul oleh Laudia. Untuk kali ini Laudia tidak akan menolak, karena ia juga sedang menghemat. Jadi biarkan saja bosnya itu mengantarkan dirinya pulang. Laudia beberapa kali menghela nafasnya, sudah mah capek otak abis kerja.
Sekarang malah disuruh kerja lagi dan yang pasti capeknya itu fisiknya. Kerjaan gue malah jadi double gini dah. Ucap Laudia dalam hatinya. Laudia hanya bisa mengomel di dalam hatinya saja, kalau secara terang-terangan mana berani dia. Yang ada malah kena semprot bosnya. 12. First Kiss. Laudia datang lebih awal, bahkan ia datang ke kantor tidak seperti biasanya, kali ini lebih pagi dari sebelumnya. Laudia merapikan meja kerjanya, ia melirik jamnya, sepertinya sebentar lagi bosnya akan datang. Laudia ingat semalam bosnya sempat mengatakan kalau saat bosnya masuk ke dalam ruangannya sudah harus ada kopi. Laudia masuk ke dalam ruangannya Maxim, ia pergi ke pantry yang ada di dalam ruangan tersebut untuk membuat kopi. Ruangannya sudah bersih jadi ia tidak perlu membersihkannya kembali, lagian kan sudah ada 0B yang bertugas membersihkan ruangan tersebut. Laudia sudah selesai membuat kopi dan ia menaruhnya di meja kerja Maxim. Setelah itu ia kembali keluar untuk memeriksa kembali jadwal bosnya hari ini. Baru duduk Maxim sudah datang, Laudia kembali berdiri untuk menyapa bosnya. "Ke ruangan saya," titah Maxim. Laudia mengikutinya dari belakang, tak lupa ia juga membawa MacBook-nya karena sekalian mau memberitahu apa saja yang harus bosnya lakukan hari ini. Maxim duduk pada kursi kerjanya, sebelum bicara ia lebih dulu minum kopi yang sudah dibuat Laudia. Dengan perasaan was-was Laudia melihat ekspresi Maxim, takut tidak pas rasanya dengan selera lidahnya. "Cukup pas, tapi lain kali gulanya dikurangi," ucap Maxim. Sepertinya hari ini mood Maxim sedang bagus karena nada bicaranya tidak seketus kemarin-kemarin. Kali ini agak santai tapi kalau ekspresi tetap datar, tidak ada senyum sekali. "Bacakan jadwal saya hari ini." Laudia membuka MacBook-nya, jam 9 pagi pihak perusahaan A akan berkunjung untuk membahas soal kelanjutan kerjasama. Yang 1 siang pergi ke proyek yang ada di Tangerang dan jam 7 malam ada undangan makan malam dengan Pak Baskoro di restoran A. Ucap Laudia. "Saya pergi dengan Nanda ke Tangerang, tapi nanti malam kamu temani saya. Bisa nolak tidak, Pak?" tanya Laudia. Maxim tidak langsung menjawab, ia mengetuk-ngetuk jarinya pada ujung meja. "Bisa, tapi lusa kamu harus menggantikan saya pergi ke Medan dengan Nanda selama 1 minggu, setelah itu temani saya ke Jepang selama 1 minggu. Jawab Maxim. Maxim menatap Laudia, "Gimana? Mau temani saya makan malam atau pergi ke luar kota dan luar negeri?" Laudia menghela nafasnya. "Kalau gitu saya pilih makan malam." Maxim tersenyum miring, "Sana keluar." 13. Laudia membungkukkan badannya dan keluar. Setelah melihat Laudia keluar, Maxim terkekeh. "Mau pilih yang manapun kamu akan saya paksa untuk ikut ke Jepang, mungkin kalau ke Medan tidak," gumam Maxim. Laudia sudah kembali ke tempat kerjanya, sekarang ia sedang memikirkan malam nanti dirinya harus mengenakan pakaian seperti apa. Bahkan ia hanya memiliki 2 dress dan itu juga sudah lumayan lama, hadiah dari elbunya. Pulang kerja sepertinya harus nyari dress dulu, gumamnya. Beruntungnya hari ini Laudia diperbolehkan pulang jam 5 sore, jadi ia bisa lebih dulu mampir ke mall untuk mencari dress untuk ia kenakan nanti malam. Tapi baru saja Laudia ingin menghidupkan motornya sudah ada panggilan masuk dari elbunya. Tumben elbu nelepon. Laudia menjawab panggilan tersebut, dan ternyata elbunya hanya mengatakan kalau di rumahnya ada paket atas nama dirinya. Ibunya hanya memastikan apa benar Laudia memesan paket atau tidak. Setelah panggilan terputus Laudia malah melajukan motornya menuju rumah bukan ke mall, karena ia penasaran dengan paket tersebut. Seingatnya dirinya tidak memesan paket apapun, bahkan selama di perjalanan ia terus mengingat-ingat dan ia yakin tidak membeli barang dari toko online. Setelah berkendara 1 jam, Laudia sudah sampai di depan rumahnya. Dengan agak sedikit berlari ia masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan ibunya. Laudia hanya melihat adiknya Marvel yang sedang nonton TV. "Dek, ibu mana?" tanya Laudia. Marvel mendongakkan kepalanya, "Oh, elbu ada di belakang rumah,
sepertinya lagi nyiram tanamannya, jawab Marvel. Marvel merupakan adik satu-satunya Laudia, ia masih sekolah dan baru kelas 2 SMP. Laudia berjalan ke arah dapur, baru saja ia ingin ke belakang rumahnya ternyata Elbu-nya sudah kembali. Loh, katanya mau ke mall dulu. Kenapa sekarang sudah di rumah? Tanya Bu Mayang. Gak jadi Bu, karena penasaran sama paket yang Elbu maksud. Jawab Laudia. Sekarang di mana paketnya? Tanya Laudia. Elbu taruh di dekat TV, belum ibu buka kok isinya. Jawab Bu Mayang. Mereka sama-sama berjalan ke ruangan tengah, Bu Mayang mengambil paket tersebut dan memberikannya kepada sang putri. 14. Ternyata Marvel juga penasaran dengan isinya, sehingga sekarang mereka bertiga sudah berkumpul. Laudia membuka paperback tersebut dan mengambil kotak berukuran agak besar, dengan penuh kehati-hatian Laudia membuka kotak tersebut. Mereka terkejut saat melihat isinya ada dress berwarna hitam, ada tas hitam berukuran kecil dan sepatu, lebih tepatnya heels. Ada suratnya itu, Kak. Beritahu Marvel. Laudia mengambil syarat tersebut dan isi bacaannya hanya, semuanya harus dipakai, jam 6:30 malam saya jemput. Sepertinya ini dari Pak Maxim. Ucap Laudia. Bos kamu itu? Tanya Bu Mayang. Laudia menganggukkan kepalanya. Lia, tapi untung Des sudah dikasih. Jadi uang kakak aman. Jawab Laudia dengan kekehannya. Ini kalau dijual bakalan jadi duit banyak, Kak. Ucap Marvel. Ya jangan sampai dijual atuh, ini pemberian orang jangan dijual harus dijaga dengan baik, apalagi barangnya lumayan mahal dan bermerek. Ucap Bu Mayang. Kalau gitu kakak ke kamar dulu ya Bu, mau istirahat dulu sebentar setelah itu mau siap-siap. Pamit Laudia. Laudia berdiri di depan cermin kamarnya, ia sudah mengenakan dress hitam selutut itu dengan lengan panjang. Beruntungnya di bagian tangannya panjang, karena ia tidak biasa kalau malam-malam mengenakan pakaian dengan lengan pendek atau bahkan tidak ada lengannya. Deg-degan gini, semoga semuanya lancar. Gumam Laudia. Tok-tok. Kak sudah selesai belum? Terdengar teriakan ibunya di luar kamarnya, karena sudah selesai. Laudia mengambil tasnya dan berjalan ke arah pintu. Kelt. Sudah, Bu. Jawab Laudia. Bu Mayang menatap putrinya dengan tatapan kagum. Kamu cantik banget Kak, pasti nanti banyak yang naksir. Laudia tersipu malu mendapatkan pujian dari Elbunya. Ibu bisa aja. 15. Ayo, di ruang tamu bos kamu sudah datang. Ajak Bu Mayang. Kemudian beliau mendekatkan bibirnya pada telinga sang putri. Bos kamu tampan banget, Elbu mau punya menantu seperti bos kamu itu. Bisiknya. Laudia hanya geleng-geleng kepala, mana mungkin bosnya menyukai dirinya. Sama dengan Elbunya, Maxim juga terpana saat melihat kecantikan seorang Laudia. Hari-hari biasanya memang sudah cantik dengan riasan tipsnya, dan sekarang malah semakin cantik. Mereka berpamitan, Maxim berjanji tidak akan pulang terlalu larut. Lagian besoknya mereka harus kerja lagi. Maxim membuka pintu mobil depannya dan mempersilahkan Laudia masuk. Terima kasih, Pak. Bukan hanya pintu mobil saja yang ia bukakan untuk Laudia, tapi Maxim juga membantu memasangkan seatbelt-nya. Malam ini kamu sangat cantik. Bisik Maxim. Tanpa Laudia duga, beberapa detik kemudian. Kap. Dengan lancangnya Maxim mengecup singkat bibir Laudia, dan membuat tubuh Laudia menegang. First kiss gue. Gumamnya. Sementara Maxim sedang mengitari mobilnya, kemudian ia masuk dan duduk di kursi pengemudi. 1:16. 5. Selama di pertemuan dengan para pebisnis, Laudia hanya bisa diam. Berbicara ketika ada yang bertanya saja, selebihnya hanya diam. Laudia kira ia akan dikenalkan sebagai sekretarisnya Maxim, tapi ternyata bukan. Malam ini ia dibuat 2 kali terkejut oleh tingkah bosnya itu. Pertama waktu ia mendapatkan kecupan saat baru masuk mobil,
Dan yang keduanya ia terkejut ketika Maxim memperkenalkan dirinya kepada para rekan bisnisnya sebagai kekasih. Bahkan saat ada yang bertanya apa hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, dengan santainya Maxim menjawab kalau mereka sebentar lagi akan melangsungkan pertunangan dan kalau bisa langsung nikah. Claudia ingin membantah tapi ia juga takut membuat Maxim malu dan nanti yang jadi taruhannya adalah dirinya sendiri. Takut dipecat dan sebagainya, Claudia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Karena kalau sampai ia dipecat nanti ia tidak bisa membantu biaya sekolah sang adik. Ada yang membuat dirinya merasa bersyukur, di mana ternyata orang-orang di sana menyambutnya dengan baik. Bahkan sampai ada yang meminta nomor teleponnya katanya agar bisa berteman dengan baik, karena suami orang tersebut lumayan dekat dengan Maxim. Di sana mereka sampai jam 10 malam, dan sekarang keduanya sudah berada di perjalanan menuju ke rumah Claudia. Maxim melirik ke samping, ternyata Claudia sudah tertidur. Sebenarnya bisa saja ia membawa Claudia ke apartemennya, tapi takut ibunya Claudia khawatir dan berpikir yang tidak-tidak. Setelah menempuh perjalanan 1 jam, akhirnya mereka sudah sampai di depan rumah ibunya Claudia. Selama di perjalanan Maxim sengaja memelankan laju kendaraannya agar bisa berlama-lama dengan Claudia walaupun Claudia dalam keadaan tidur. Maxim tidak langsung membangunkan Claudia, ia terus memperhatikan wajah Claudia yang terpejam. Rasanya ia ingin berlama-lama menatapnya tapi itu tidak mungkin, apalagi ia melihat pintu rumah terbuka dan memperlihatkan ada Bu Mayang. Maxim tidak membangunkan Claudia. Ia lebih dulu keluar dari mobilnya dan menghampiri Bu Mayang. "Maaf Tante, kita baru bisa pulang di jam segini," ucap Maxim. "Tidak apa-apa, biasanya kalau ada acara kan pasti akan lama," balas Bu Mayang. "Kalau boleh tahu Laudianya tidur ya?" tanya Bu Mayang. "Liatan, mau saya bangunin tapi gak tega." 17. "Dibangunin aja," titah Bu Mayang. Terlihat Maxim menggelengkan kepalanya. "Tidak pelutan, biar saya bantu masuk ke dalam aja," ucap Maxim. Itu juga kalau tante kasih izin, soalnya kalau dibangunin kasihan pasti nantinya tidak akan bisa tidur lagi," lanjut Maxim. Bu Mayang bisa melihat wajah putrinya seperti sangat lelah, beliau juga jadi tidak tega melihatnya. Akhirnya Bu Mayang mempersilahkan Maxim untuk membawa Claudia ke dalam rumah dan ke kamarnya. Bu Mayang mengikutinya dari belakang. Beliau bisa melihat kalau Maxim menatap putrinya dengan tatapan penuh cinta dan tulus, tapi beliau juga takut kalau memang Maxim benar-benar mencintai putrinya tapi tidak dengan orang tua Maxim. Maxim merapikan selimut sampai bawah dagu Claudia, setelah itu baru mereka keluar kamar. Bu Mayang mengucapkan terima kasih dan Maxim berpamitan pulang. Claudia baru bangun tidur, ia mengerjapkan matanya dan mengingat-ingat soal semalam. Beberapa detik kemudian ia terkejut saat tahu kalau dirinya sekarang sudah berada di kamarnya, tidak lupa ia juga mengecek pakaiannya dan ternyata masih sama seperti semalam. "Bisa-bisanya gue ketiduran, aduh gimana ini kalau ketemu sama Pak Maxim. Bilang makasih atau kagak ya?" gumamnya. Claudia melirik jam yang berada di atas nakas, ternyata sudah jam 5:30 pagi. Agak terlambat dari bangun biasanya. Karena tidak mau terlambat, Claudia pergi ke kamar mandi dan siap-siap untuk berangkat ke kantor. Biasanya ia akan berangkat di jam 6 pagi, bahkan jam 5:30 juga ia berangkat karena takut kesiangan. Claudia sudah rapi dan segera keluar kamarnya. Terlihat di meja makan sudah ada adiknya yang sedang sarapan. "Tumben banget jam segini udah sarapan," ucap Claudia. "Ada piket soalnya," jawab Marvel. "Ban sepeda kamu bocorkan. Mau bareng gak?" tanya Claudia. "Gak, udah pesan ojol kok. Kalau bareng nanti, kakak bisa telat ke kantornya," jawab Marv. Bu Mayang berjalan mendekat ke arah mereka dan menuangkan air ke dalam gelas masing-masing anaknya. "Bekalnya udah Elbu siapkan, jangan lupa ketinggalan," ucap Bu Mayang. Claudia dan Marvel mengambil bekal mereka, karena takut ketinggalan.
Keduanya langsung memasukkan ke dalam tas. 18. Ya, masing-masing. Adek udah selesai, abang ojolnya juga udah di depan. Adek berangkat dulu ya. Pamit Marvel. Setelah beberapa menit Marvel berangkat, kini Laudia yang berangkat. Ia harap saat sampai di kantor, Maxim belum datang. Sampai di kantor jam setengah 8 kurang, agak telat karena terjebak macet. Mungkin kalau ia masih jadi karyawan biasa sudah pasti akan kena teguran dari pihak HRD, tapi menurutnya itu masih bisa ia atasi. Beda lagi kalau sekarang, atasannya langsung yang menegurnya. Dengan perasaan was-was, Laudia masuk ke dalam lift untuk bisa sampai di lantai paling atas. Sampainya di atas, Laudia berpapasan dengan salah satu 0B. Lah bertanya apa Maxim sudah datang atau belum. Dan ternyata belum datang sehingga membuat Laudia merasa lega. Laudia duduk di kursinya, ia mengecek pekerjaannya hari ini dan pekerjaan Maxim. Untung belum datang. Ucapnya. Ada beberapa pekerjaan yang harus ia kerjakan, tapi tidak lupa sebelumnya ia membuat kopi dulu untuk Maxim. Setelah membuat kopi, baru ia mengerjakan pekerjaannya. Beberapa jam kemudian, ia merasa heran karena tidak melihat bosnya datang, bahkan Nanda, selaku asisten pribadi juga tidak kelihatan batang hidungnya. Sebenarnya mereka kemana? Kalau memang ada pekerjaan di luar kok gue gak tahu ya. Laudia melihat jam tangannya, ternyata sudah jam 10 pagi. Mau menghubungi salah satu dari mereka dan bertanya kenapa mereka tidak ada di kantor, tapi ia tidak memiliki keberanian. Laudia melihat kembali jadwal Maxim hari ini, dan ternyata tidak ada pekerjaan yang penting. Mungkin ada urusan keluarga, kalau sakit sepertinya gak mungkin. Semalam aja kelihatannya baik-baik aja. Sampai waktu jam makan siang, Maxim dan Nanda belum terlihat juga. Rasa penasaran Laudia jadi semakin tinggi. Tapi lagi-lagi tidak berani bertanya. Laudia memutuskan untuk makan siang di tempat kerjanya, ia sedang malas berjalan. Dan lagian teman-temannya tidak ada mengabari dirinya dan mengajak makan siang bareng. Mungkin teman-temannya takut kalau dirinya sedang makan siang dengan Maxim, padahal makan tidak sama sekali. Menu bekal kali ini nasi goreng dengan ditopingi bakso dan irisan acar. Walaupun terlihat sederhana, untuk rasa sudah pasti sangat enak apalagi yang masak ibunya. 19. Saat Laudia baru selesai makan dan memasukkan kembali wadah bekalnya ke dalam tas, terlihat Maxim dan Nanda baru datang. Nanda hanya menyapanya sebentar setelah itu pergi ke ruangannya, sementara Maxim tidak langsung masuk melainkan berhenti di depan meja kerja Laudia. Pesankan saya makan siang, menunya seafood. Titah Maxim. Laudia mengiyakan perintah atasannya itu, baru Maxim masuk ke dalam ruangannya. Laudia sudah memesan makan siang lewat online untuk Maxim, tapi ia dibuat terkejut saat ada notif M-Banking masuk dengan jumlah uang yang cukup banyak bagi dirinya. Di mana isinya 1 juta, padahal makanan yang dipesan Laudia hanya sampai 400.000. 26. Laudia baru ingat kalau besok Maxim dan Nanda akan pergi ke Medan dan mereka di sana sampai 1 minggu, dan itu membuat dirinya agak sedikit tenang. Selama 1 minggu ia tidak akan membuat kopi dan akan makan siang dengan kedua temannya. Dan kalau ia ingat, 1 minggu lagi ada kerjaan di Jepang. Rasanya ia ingin cepat besok, karena selama 2 minggu ke depan akan merasa tenang saat bekerja. Laudia melihat seorang perempuan parubaya berjalan mendekat ke arahnya, ia tahu kalau perempuan tersebut adalah ibu dari atasannya. Karena awal-awal kerja dan saat ia sedang pergi ke minimarket bersama Safa, ia tidak sengaja melihat perempuan tersebut sedang bersama Maxim. Dan kata Safa kalau beliau itu merupakan elbu dari Maxim. Laudia berdiri untuk menyambut kedatangannya dan ia juga tidak lupa dengan senyuman manisnya. Selamat siang, Maxim aja ada? Tanya Bu Arumi. Elbu dari Maxim. Ada elbu, Pak Maxim ada di dalam. Jawab Laudia. Bu Arumi tersenyum, kalau gitu saya masuk dulu ya, mari.
Laudia hanya mengangguk sambil tersenyum. Bu Arumi masuk ke dalam ruangan kerja putranya. Beliau sengaja berkunjung karena hanya ingin melihat wajah Laudia dari dekat bukan dari foto lagi. 2. Merasa pintu ruangannya terbuka, Maxim mengangkat kepalanya dan melihat ada mamanya berjalan ke arahnya. "Tumben banget mama kesini," ucap Maxim. "Sengaja, soalnya mau ketemu calon mantu," jawab Bu Arumi dengan santainya dan duduk di kursi berhadapan dengan Maxim. "Pekerjaan kamu lagi banyak banget gak?" tanya Bu Arumi. "Enggak terlalu, kenapa memangnya? Mau ajak Laudia keluar, nemenin mama belanja," jawab Bu Arumi. "Tanya dulu sama orangnya, takutnya gak bisa," ucap Maxim. "Mana?" Bu Arumi menjulurkan tangannya membuat Maxim mengernyitkan keningnya. "Apa? Kartu kamulah, kan mama mau belanja sama calon mantu," jawab Bu Arumi. "Mama juga punya suami, kalau lupa, minta aja sama suami mama," ucap Maxim. 21. "Kalau mama belanjanya sendiri ya sudah pasti pakai kartu dari papa kamu, tapi kan sekarang sama calon mantu," balas Bu Arumi. Maxim membuka dompetnya dan memberikan salah satu kartunya kepada Bu Arumi. "Pulang jam berapa nanti?" tanya Maxim. "Belum tahu, kamu mau jemput?" tanya balik Bu Arumi. "Lia, jangan terlalu sore. Aman? Kalau gitu mama pergi dulu," pamit Bu Arumi. Bu Arumi keluar dan mendekati Laudia. "Ayok siap-siap." Laudia terdiam sedang mencerna perkataan Bu Arumi. Melihat kedianan Laudia dan wajahnya yang sedang bingung membuat Bu Arumi terkekeh. Maaf, maksud saya itu sekarang saya mau ajak kamu pergi. Kamu tenang saja, udah dapat izin dari Maxim kok," ucap Bu Arumi. Belum sempat Laudia bicara, sudah muncul Maxim dari pintu ruangannya. "Kamu pergi aja, temenin mama saya belanja. Kamu juga boleh kalau mau," ucapnya. Setelah itu ia kembali masuk tanpa menunggu ada yang berbicara lagi. "Nah, udah dapat izin, ayo kita pergi sekarang," ucap Bu Arumi. Laudia mengambil tasnya dan berjalan di belakang Bu Arumi, tapi hanya beberapa detik saja karena tangannya langsung ditarik oleh Bu Arumi agar jalan beriringan. Mereka sudah sampai di mall. Dari tadi Bu Arumi terus menggandeng tangan Laudia. "Kita ke toko sepatu ya," ucap Bu Arumi. Laudia hanya menganggukkan kepalanya saja. 1. Laudia terus memerhatikan setiap pergerakan Bu Arumi yang sedang memilih sepatu, katanya untuk berolahraga. Setelah dari toko sepatu kini ke tempat sendal, tas dan yang terakhir tempat pakaian wanita. Laudia merasa heran karena dari tadi Bu Arumi itu membeli barang-barang di mana kata pegawainya untuk yang muda-muda bukan untuk yang berumur. Bahkan saat memilih, Bu Arumi sempat bertanya kepadanya. Mulai dari sepatu sampai ukuran pakaian. Tidak ingin terlalu berharap kalau itu semua untuk dirinya, Laudia berusaha untuk berpikir kalau itu mungkin untuk calon menantu Bu Arumi atau untuk saudaranya yang seumuran dengan Laudia. 3. "Tante mau beli jam dulu," ucap Bu Arumi. Dan kini mereka sudah berada di tempat jam tangan, terlihat Bu Arumi sedang memilih beberapa jam tangan. 22. Katanya itu untuk kado suaminya. "Kamu juga pilih ya, sayang banget kalau uang Maxim gak habis," ucap Bu Arumi pada Laudia. "Saya gak perlu tolak Laudia. Sekarang panggilannya bukan ibu tapi tante sesuai keinginan Bu Arumi. Sudah, kamu jangan nolak, pilih aja mana yang kamu suka. Tenang aja, semuanya dibayar pakai uang Maxim," ucap Bu Arumi. "Tapel. Nah, ini sepertinya cocok di tangan kamu yang putih," Bu Arumi langsung menyela ucapan Laudia. Mau tidak mau Laudia menerimanya, soal harga jangan ditanya lagi. Sudah pasti sangat mahal, bahkan lebih mahal dari gajinya saat menjadi karyawan biasa. Urusan belanja sudah selesai, dan kini Bu Arumi membawa Laudia ke restoran yang ada di sana. Beliau juga sudah memberitahu Maxim kalau mereka akan makan dulu saat Maxim mengirimkan pesan dan bertanya posisi mereka ada di mana. Sudah duduk di dalam restoran,
Laudia hanya memesan satu menu tapi Bu Arumi malah menambahkannya lagi. Katanya agar sama memesan banyak, tidak lupa Bu Arumi juga memesankan untuk Maxim dan suaminya. Iya, ternyata suaminya juga katanya ikut. Tadi berkunjung ke kantor dan sekarang malah ingin ikut dengan Maxim untuk menjemput istri dan calon menantunya itu. Laudia terkejut saat melihat Pak Bara, suami sekaligus papa dari Maxim. Nih kenapa jadi pada ngumpul? Kalau ada karyawan mereka yang lihat gimana? Pasti bakalan jadi bahan gosip di kantor. Ucap Laudia dalam hatinya. Maxim duduk di samping Laudia dan Pak Bara duduk di samping istrinya. Pak Bara sempat menyapa Laudia sebentar. Makanan mereka sudah datang, Bu Arumi mempersilahkan mereka untuk makan. Laudia sudah memberitahu Elbu lewat pesan, kalau ia akan pulang terlambat karena diajak pergi oleh Elbu atasannya. Kamu pacarnya Maxim? Tanya Pak Bara. Bukan Pak, saya sekretarisnya Pak Maxim. Jawab Laudia. Pak Bara terkekeh saat mendapati tatapan dari putranya. Ah sayang sekali, saya kira kamu pacarnya Maxim. Hampir saja saya mau membuat pengumuman kalau saya sebentar lagi akan punya mantu. Ucap Pak Bara. Pah, tegur Maxim. Apa sih? Papa kan cuma pengen kamu cepat-cepat menikah terus papa sama mama punya cucu. Balas Pak Bara. 23. Kemudian Pak Bara menatap Laudia. Kamu gak tertarik gitu sama anak saya? Lumayan ganteng kok, cuma minusnya itu jarang senyum saja sama agak kaku. Laudia jadi bingung sendiri harus membalas perkataan Pak Bara gimana, karena ia takut salah bicara. Mah, suruh suami mama jangan tanya-tanya yang aneh-aneh. Pinta Maxim kepada mamanya. Bu Arumi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan suami dan anaknya. 24. 7. Laudia diantar pulang Maxim, sementara Bu Arumi sudah berpamitan dan masuk ke dalam mobil suaminya. Selama di perjalanan seperti biasa tidak ada yang bicara, lagian memangnya mereka mau membahas apa? Kalau kerjaan karena status mereka bos dan sekretaris itu tidak mungkin, sekarang sedang berada di luar jam kerja. Maxim pernah mengatakan kalau di luar jam kerja tidak boleh membahas pekerjaan, walaupun ada yang mau ditanyakan atau dibahas harus nunggu waktu kerja. Mobil yang mereka tumpangi akhirnya berhenti tepat di depan rumah sederhana milik Ibu Laudia. Terima kasih Pak, dan maaf karena sudah merepotkan. Ucap Laudia. Sama-sama, motor kamu sudah diantar pulang oleh orang suruhan saya. Balas Maxim, dan Laudia kembali mengucapkan terima kasih. Saat Laudia akan keluar dari mobil, tangannya dipegang oleh Maxim membuat Laudia terkejut dan menoleh menatap Maxim. Maxim melepaskan tangannya dari Laudia. Tunggu sebentar, ucap Maxim. Terlihat Maxim mengambil paper bag yang Laudia tahu kalau itu isinya belanjaan tadi di mall. Ia menatap bingung saat Maxim memberikan semua paper bag itu kepada dirinya. Ini punya kamu, ambil. Titah Maxim. Laudia menggelengkan kepalanya. Bukannya ini punya Bu Arumi. Maxim terkekeh. Bukan punya mama udah dibawa pulang sama pemiliknya. Ini itu punya kamu semuanya. Jawab Maxim. Tapi kan. Coba saya mau tanya, tadi mama ada gak tanya-tanya soal ukuran baju kamu? Tanya Maxim. Laudia menganggukkan kepalanya. Setelah itu ia melebarkan matanya karena ternyata dugaannya itu benar. Udah ini ambil, anggap aja ini dari saya. Ucap Maxim. Memang dari saya kan? Kan pakai uang saya bukan uang mama. Lanjut Maxim dengan kekehannya. Mau tidak mau Laudia menerima barang-barang tersebut dan mengucapkan terima kasih lagi. Setelah itu, Laudia berpamitan kepada Maxim. Sudah di luar mobil Laudia tidak langsung masuk ke dalam rumahnya, ia berdiri di sana untuk melihat mobil Maxim pergi dari sana. Laudia masuk ke dalam rumah, ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh Bu Mayang dan Marvel. Kamu habis belanja? Tanya Bu Mayang. 25. Iya, tapi sebenarnya. Laudia menceritakan semuanya,
Apa saja yang terjadi dimulai saat kedatangan Bu Arumi ke kantor dan mengajaknya ke mall, serta menceritakan soal barang-barang belanjaannya itu. Claudia membuka salah satu paper bag, ia mengambil 3 pakaian pria dan memberikannya kepada Marvel. Sepertinya ini buat Kanu, soalnya tadi Bu Arumi sempat tanya-tanya punya adik gak? Laki-laki atau perempuan? Ucap Claudia. Pasti mahal banget ya bajunya, makasih Kak. Ucap Marvel. Sama-sama. Udah mau malam, sebaliknya kamu mandi dan istirahat. Ucap Bu Mayang kepada Claudia. Hari ini Claudia pikir Maxim sudah berangkat ke Medan, dan ternyata tidak. Dan yang membuatnya terkejut itu adalah yang berangkat ke Medan hanya Narenda. Sehingga saat Maxim datang, Claudia agak sedikit takut karena di atas meja kerja Maxim tidak ada kopi seperti biasanya. Semoga aja gak ngamuk. Gumam Claudia. Claudia sedang merasa was-was dan menunggu panggilan dari atasannya, tapi setelah menunggu hampir 1 jam ternyata tidak ada. Tidak lama kemudian, Maxim keluar dan mengatakan ia akan pergi keluar dan kemungkinan akan kembali sore. Mumpung gak bawa bekal, gue harus kirim pesan Safa kalau gue mau makan siang bareng. Ucapnya. Claudia mengambil ponselnya dan mulai mengetikkan pesan kepada Safa kalau ia akan makan siang bareng Safa dan Dea. Setelah mendapatkan balasan dari Safa, Claudia kembali melanjutkan pekerjaannya. Di jam makan siang, Claudia sudah berada di kantin dan satu meja dengan Safa dan Dea. Gimana rasanya jadi sekretaris Pak Maxim? Tanya Dea. Ya gitu, selalu was-was kalau dipanggil ke ruangannya. Jawab Claudia. Ngomong-ngomong, kata salah satu karyawan kemarin lihat lo masuk mobilnya Bu Arumi. Ucap Safa. Claudia langsung menghentikan kegiatan makannya, ia menatap Safa. Gue kira gak ada yang lihat. Ucap Claudia. Jadi kemana lo sama Bu Arumi? Tanya Dea. 26. Nemenin belanja. Jawab Claudia. Dan ia tidak akan memberitahu soal dirinya yang dibelikan beberapa pakaian, sepatu, sendal dan jam tangan. Bisa-bisa kedua temannya itu akan heboh. Gue dengar-dengar katanya Bu Arumi sama Pak Bara pengen cepat-cepat punya mantu, tapi Pak Maximnya gak pernah ngenalin perempuan sama orang tuanya. Gue yakin pasti kalau Bu Arumi sering ketemu lo terus ngajak ngobrol-ngobrol, lo bakalan jadi kandidat calon mantunya. Ucap Safa. Ngawur, gak mungkin lah. Kasta kita aja bedanya jauh banget. Bantah Claudia. Gini ya Claudia Bahira, lo itu cantik iya, pintar lia, dan gue lihat-lihat lo itu cocok masuk ke kandidatnya calon menantu keluarga Pak Bara, ucap Dea. Pada ngaco lo pada. Ucap Claudia. Kita lihat aja nanti, ya kira-kira 2 bulan lagi deh. Pasti bakalan ada berita menggemparkan kalau lo dilamar sama Pak Maxim, ucap Safa. Heh, jangan asal bicara. Lo kan kalau bicara suka kenyataan. Tegur Claudia. Ya bagus dong kalau memang bakalan kenyataan, harusnya lo aminin. Ucap Safa. Ah gue jadi gak sabar nunggu 2 bulan lagi. Ini sih setiap harinya gue harus kasih tanda di kalender, kekeh Dea. Claudia hanya mendengus, ia mempercepat makannya agar segera selesai dan kembali ke tempat kerjanya. Kalau lama-lama bersama kedua orang pasti obrolannya akan kemana-mana dan takutnya ada yang dengar, dan itu Claudia tidak mau. Sekarang aja sudah pasti gosip soal dirinya yang pergi dengan Elbu atasan mereka sudah menyebar dengan cepat. Mungkin karena ia orangnya terlalu cuek jadi tidak tahu soal gosip tersebut. Claudia ingin bekerja dengan tenang sampai ia merasa capek dan ingin berhenti bekerja. Claudia sudah menyelesaikan makan siangnya. Gue duluan ya, takutnya Pak Maxim udah balik ke kantor, pamit Claudia. Safa dan Dea hanya menganggukkan kepalanya, mereka saling tatap. Semoga aja ucapan lo tadi benar-benar jadi kenyataan, kasihan gue kalau lihat dia. Udah capek kerja terus harus bantu Elbunya buat pesanan juga. Ucap Dea. Semoga aja, gue juga yakin pasti orang tuanya Pak Maxim bakalan nerima dia dengan baik. Kalau dilihat-lihat mereka memang pada baik dan gak sombong,
Mungkin hanya sifat dinginnya aja yang nampak dari Pak Bara sama Pak Maxim, tapi hati mereka baik. Ucap Dea. Keluarga mereka juga kan setiap minggunya selalu ngadain bagi-bagi sama orang-orang yang kurang mampu. Balas Safa. 27. 8. Ternyata sampai jam pulang kerja Maxim tidak kembali ke kantor. Laudia merapikan barang-barangnya sebelum pulang. Laudia mengecek HP-nya takut ada pesan penting, dan ternyata hanya pesan dari adiknya yang mengatakan ingin menitip jajanan yang sering dijual di pinggir jalan. Setelah merapikan meja kerjanya, Laudia tidak langsung meninggalkan meja kerjanya. Ia akan berdiam dulu beberapa menit ke depan menunggu suasana kantor agak sepi. Setelah menunggu setengah jam, Laudia memberanikan diri untuk masuk ke dalam lift dan berharap sudah tidak ada karyawan lainnya. Laudia baru tahu saat tadi dirinya dari kantin, ia tidak sengaja mendengar bisik-bisik tentang dirinya yang pergi dengan Bu Arumi. Bahkan ternyata di grup pesannya juga mereka membahasnya, padahal di sana masih ada dirinya. Mungkin mereka berani membicarakan dirinya karena tahu kalau Laudia itu orangnya jarang buka grup pesan dan semua grup yang ada di aplikasi pesannya itu sengaja diarsipkan, sehingga saat ada pesan masuk tidak akan diketahui. Bahkan HP-nya aja diaktifkan mode jangan gang.